Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi desain berpikir wirausaha. Kelompok 4 ini beranggotakan Cahya Asya Putri, Muhammad Zufraiko, Muhammad Ilman, Nilna Hediah, Nur Uswatun Hasanah, Yoga Bayu, dan Aprilia Nuraini. Berikut materi yang sudah kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang desain berpikir wirausaha. Materi pertama yaitu prinsip berpikir wirausaha. Beberapa prinsip berpikir wirausaha antara lain adalah 1. Memiliki semangat. Dengan adanya semangat, apabila kita mengalami kegagalan, kita tidak akan takut untuk kembali bangkit dari kegagalan tersebut. Yang kedua yaitu lakukan hal yang memiliki dampak besar. Jika ingin usaha yang kita jalani sukses, maka kita dapat melakukan hal yang memiliki dampak besar terhadap kesuksesan usaha tersebut. Yang ketiga yaitu rela melepas masa muda. Walaupun masa muda kita tidak digunakan untuk senang-senang, kita dapat membuktikan bahwa masa muda yang kita miliki lebih berkualitas karena menghasilkan. Yang keempat yaitu menghadapi resiko. Perlu tahu bahwa kita saat menjalani usaha tentu ada resiko yang dihadapi. Untuk itu, kita tidak perlu takut dengan kegagalan yang kita temui. Jadikan kegagalan tersebut menjadi sebuah pembelajaran atas permasalahan yang ada. Yang kelima yaitu jadikan hobi sebagai bisnis. Saat seorang memiliki hobi dan hobi yang dimiliki tersebut dijadikan sebagai usaha, sudah pasti saat menjalani usahanya akan menjadi lebih senang. Yang keenam yaitu lakukan inovasi. Saat memiliki usaha atau bisnis, kita perlu melakukan inovasi dengan bisnis yang dijalani. Kita perlu jeli melihat peluang dan mengembangkan usaha untuk semakin maju. Yang ketujuh yaitu fokus. Dengan sifat cepat puas yang dimiliki, dapat menimbulkan fokus kita jadi berkurang. Karena itu, kita perlu terus fokus terhadap bisnis kita, baik itu untuk meningkatkan usaha atau mengembangkannya. Yang kedelapan yaitu kerja keras. Gunakan semangat dan energi yang kita miliki untuk membuktikan bahwa bisnis yang kita jalani dapat berjalan dengan baik. Ibarat melakukan investasi, investasikanlah energi yang kita miliki untuk bisnis, maka kita akan melihat hasilnya di masa depan. Yang terakhir yaitu investasi. Jangan cepat puas dan jangan sia-siakan keuntungan yang sudah kita raih. Pastikan kita dapat mengoptimalkan keuntungan tersebut dengan melakukan investasi, sehingga dana yang diinvestasikan itu dapat berkembang dan nantinya dapat menguntungkan kembali untuk mengembangkan usaha milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Asya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong seseorang berwirausaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama yaitu kebutuhan berprestasi. Kebutuhan berprestasi mendorong individu untuk menghasilkan yang terbaik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kebebasan. Seseorang wirausahawan diharuskan untuk melakukan sesuatu berdasarkan caranya sendiri, sehingga memiliki kebutuhan akan kebebasan yang tinggi. Yang ketiga yaitu percaya diri. Individu mempercayai bahwa kegagalan dan kesuksesan yang dialami ditentukan dari usaha yang dilakukan. Individu yakin akan kemampuan yang dimiliki dan berusaha keras mencapai tujuannya. Itulah percaya diri. Nilai-nilai yang keempat yaitu nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai pribadi sangat penting bagi para wirausahawan. Wirausahaan mempunyai sifat dasar mengenai proses manajemen dan bisnis secara umum yang membantu individu menciptakan dan mempertahankan bisnis yang dirintis. Yang kelima yaitu pengalaman. Diartikan sebagai pengalaman kerja individu sebelum memutuskan berwirausaha sebagai pilihan karir. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu meliputi dukungan keluarga. Dukungan dari keluarga itu akan mempermudah individu sekaligus menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi permasalahan. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan formal berperan penting dalam kewirausahaan karena memberi bekal pengetahuan untuk
yang dibutuhkan dalam mengelola usaha, terutama ketika menghadapi suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu lingkungan pergaulan. Memiliki teman yang seide dan sepemikiran dengan untuk berwirausaha. Yang keempat yaitu pendanaan atau sumber pendanaan untuk berwirausahawan, seperti modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Nizamyar. Di sini saya akan menjelaskan atau berbicara sedikit mengenai berpikir kreatif dan inovatif. Layaknya seorang wirausahawan, mereka atau seseorang yang menjadi pengusaha atau wirausahawan haruslah memiliki sifat berpikir yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian, wirausahawan akan selalu bisa mengembangkan usahanya dengan menciptakan sebuah penemuan-penemuan baru yang akan membuat usahanya terkesan atau tidak membosankan. Sebelumnya, apa sih berpikir kreatif itu? Berpikir merupakan proses mental yang menghasilkan pengetahuan. Hal ini merupakan kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan yang dihasilkan atau diperoleh dari indera dan ditujukan untuk mencapai kebenaran. Sedangkan berpikir kreatif merupakan ungkapan atau ekspresi dalam diri atau keunikan individu terhadap dalam berinteraksi terhadap lingkungannya, atau sebuah kemampuan individu untuk menciptakan ide atau gagasan baru sehingga merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Selanjutnya ada 5 tahapan dalam berpikir kreatif. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua preparasi, yang ketiga inkubasi, yang keempat iluminasi, dan yang kelima vertifikasi. Adapun ciri berpikir kreatif menurut Winardi, yang pertama adalah mencoba mengemukakan ide-ide atau gagasan-gagasan dengan membuat keterkaitan. Yang kedua mempertahankan hal-hal yang tak terduga. Yang ketiga mempertimbangkan karakteristik pribadi. Yang keempat adalah kerja keras untuk membentuk gagasan-gagasan atau ide-ide baru tersebut. Tentunya berpikir kreatif harus diimbangi dengan inovasi. Apa yang dimaksud dengan inovasi? Nah, kali ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Berpikir kreatif telah berkembang menjadi suatu keterampilan bisnis inti, a corner business skill, dan para entrepreneur menjadi pelopor dalam hal mengembangkan serta menerapkan atau berinovasi. Berkaitan dengan hal tersebut, inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan ide dalam sekumpulan informasi yang berhubungan di antara masukan dan luaran. Dari hal tersebut terdapat 2 hal, yaitu inovasi produk dan inovasi proses, yang merupakan suatu perubahan yang terkait dengan upaya meningkatkan atau memperbaiki sumber daya yang ada, memodifikasi untuk menjadikan sesuatu bernilai, menciptakan hal-hal baru yang berbeda, merubah suatu bahan menjadi sumber daya, dan menggabungkan setiap sumber daya menjadi satu konfigurasi baru yang lebih produktif, baik langsung ataupun tidak langsung. Inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi atau kombinasi baru. Istilah kombinasi baru ini dapat merujuk pada produk, jasa, proses kerja, serta kebijakan dan sistem baru. Dalam prakteknya, inovasi didasari atas tahapan pengenalan, persuasi, pengambilan keputusan, implementasi, dan konfirmasi yang sesuai dengan kemampuan mengadopsi baik aktif dan pasif. Jika dilihat dari kecepatan perubahan dalam proses inovasi, ada 2 macam inovasi, yaitu inovasi radikal dan inovasi inkremental. Inovasi radikal dilakukan dengan skala besar,
dilakukan oleh para ahli di bidangnya dan biasanya dikelola oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Inovasi inkremental merupakan proses penyesuaian dengan dan mengimplementasikan perbaikan yang berskala kecil. Pada tahun 2005, Hubis mengemukakan bahwa apabila melihat jenisnya terdiri dari 4 jenis inovasi, yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Suatu inovasi dikatakan penemuan apabila merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu hambatan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif bukanlah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang secara alami, melainkan perlu dilatih dan terus dikembangkan. Masalah dalam kehidupan sehari-hari banyak yang membutuhkan penyelesaian secara matematis agar mendapatkan efisiensi dan penghematan yang berarti. Kemampuan berpikir kreatif matematis lebih menekankan pada cara menghasilkan solusi bervariasi yang bersifat baru terhadap masalah yang bersifat terbuka. Dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, ada 3 langkah yang dapat dilakukan, yaitu 1. Percaya bahwa ada solusi dari setiap permasalahan. 2. Jangan biarkan tradisi melumpuhkan pikiran kreatif. Yang ketiga, praktekkan bertanya dan mendengarkan. Dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, ada hambatan yang dapat menjadikan seseorang tidak dapat berpikir secara kreatif. Hambatan tersebut diantaranya waktu dan energi yang terbatas, faktor lingkungan, takut gagal, kebiasaan atau tradisi, kritik yang dilancarkan oleh orang lain, perlunya penanganan segera, dan rasa puas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nuraini Setiawan, NIM 12405193225. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat berpikir kreatif. Menurut J.C. Coleman dan C.L. Hammond tahun 1974, berpikir kreatif merupakan cara berpikir yang menghasilkan sesuatu yang baru dalam konsep, pengertian, penemuan, dan juga karya seni. Dalam hal ini ada 2 persyaratan, yaitu yang pertama, sesuatu yang dihasilkan harus dapat memecahkan persoalan secara realistik. Yang kedua, hasil pemikirannya harus merupakan upaya untuk mempertahankan sesuatu pengertian atau pengetahuan yang murni. Sedangkan menurut J.W. McKinnon tahun 1962 menyatakan, selain menghasilkan sesuatu yang baru, seseorang bisa dikatakan berpikir kreatif apabila memenuhi 3 persyaratan, yaitu yang pertama, kreativitas melibatkan respon atau gagasan yang baru, atau yang secara statistik sangat jarang terjadi, tetapi kebauran saja tidak cukup, tetapi juga dapat dilaksanakan dan juga harus bermanfaat. Yang kedua, kreativitas ialah hendaknya dapat memecahkan persoalan yang realistis. Misalnya saja, usulan kreatif untuk membangun jalan di ibu kota dalam rangka untuk mengurangi kemacetan, yaitu dengan membangun jalan raya di bawah tanah. Ini ide yang baru tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Yang ketiga, kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insight yang orisinal, menilai dan mengembangkannya sebaik mungkin. Dengan kata lain, pemikirannya harus murni, berasal dari pengetahuan dan pengertiannya sendiri, bukan jiplakan atau tiruan, bukan mencuri atau dari gagasan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zufraiko Hidal Umam, NIM 12405193198. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang studi kasusnya. Contoh kasus untuk materi KM kelompok kami yaitu desain berpikir wirausaha.
Judul beritanya adalah Kisah Jack Wolfskin, merek outdoor yang konsisten peduli lingkungan. Sumber beritanya kami ambil dari kompas.com. Untuk link berita bisa diklik di makalah atau proposalnya. Tanggal terbitnya pada tanggal 13 Maret 2021. Sekilas tentang isi berita adalah berita tersebut memaparkan salah satu merek perlengkapan luar ruangan atau outdoor, Jack Wolfskin, yang lumayan terkenal di Eropa karena dianggap lebih unggul dalam menyediakan item yang sesuai kebutuhan konsumen dan konsisten peduli lingkungan. Bisnis ini didirikan oleh seorang pemuda yang bernama Ulrich Dawson, seorang pemuda yang luar biasa karena mau merelakan masa mudanya untuk memulai usahanya. Pada saat mudanya, ia memiliki kecanduan pada petualangan, pola pikir wirausaha, dan cenderung tidak senang mengikuti arus. Beliau bertekad ingin menjadi seorang wirausaha muda. Kemudian ia mau bekerja keras untuk mencapai hal itu, diimbangi dengan kecerdikannya untuk mendesain usahanya ke depan ingin seperti apa. Ia juga mampu melihat setiap peluang yang ada meskipun peluang tersebut sangat kecil. Pemberian nama merek Jack Wolfskin ini juga berawal dari pemikirannya ketika sedang duduk di sekitar api unggun bersama teman-temannya. Dia mulai membayangkan seekor serigala yang menerjang badai salju hanya dengan bulu untuk menjaga tubuh hewan tersebut tetap hangat. Berangkat dari pemikiran tersebut, Dawson mempunyai visi mengenai nama merek sehingga lahirlah kata Wolfskin atau serigala. Dia juga menemukan kata Jack yang asalnya dari lokasi trekking Dawson dan kawan-kawannya. Dawson kemudian mempunyai pemikiran dan tekad untuk menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan adanya transparansi yang dilakukan Jack Wolfskin dalam bentuk pertanggungjawaban perusahaan untuk menciptakan kondisi sosial dan lingkungan kerja yang lebih baik. Jack Wolfskin memimpin di industri pakaian outdoor Eropa dalam hal praktek yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Jack Wolfskin berada dalam posisi menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan perlengkapan performa tahan lama dan serbaguna seperti yang sudah dilakukan Jack Wolfskin selama 40 tahun terakhir. Dari kisah Ulrich Dawson ini, kita dapat mengambil hal positif dengan berpikir kreatif dan inovatif, memiliki tekad yang kuat dan sedikit pengorbanan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dawson merupakan contoh bagi kita bagaimana cara menjadi wirausahawan yang kreatif dan inovatif. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.